Seorang pakar sejarah menulis, peristiwa Ain Jalut adalah hari bersejarah, bukan hanya dalam riwayat Mesir dan Islam saja tetapi dalam riwayat seluruh peradaban manusia. Gelora penghancuran Tartar, Mongol, mengancam baik timur maupun barat. Andainya Tartar berhasil menaklukkan Mesir, maka mereka akan menerobos Afrika Utara, Spanyol bahkan Eropa umumnya dan seluruh rangka peradaban baik timur maupun barat, Islam atau Kristen, akan hancurlah berantakan. Di Ain Jalut Mesir telah sanggup menyelamatkan Islam dan seluruh peradaban dunia. Saat pasukan Mongol merebut beberapa kota di Syam tahun 699-700 Hijriah, pasukan Mamalik Islam dari Mesir berjuang bersama pasukan Islam Syam dan berhasil menghancurkan pasukan Mongol dalam perang Syakab di luar Damaskus tahun 702 Hijriah. Gerakan Tajdid Muhammad Rashid Ridha dengan majalah Al-Manar. Di akhir abad 19 dan awal abad 20 Masehi, usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam yang sedang tertindas oleh imperialisme modern Eropa, mensosialisasikan gagasan tetap terbukanya pintu ijtihad yang diklaim telah tertutup, dan mengangkat harkat kaum muslimin dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Salah satu ulama yang berperan besar dalam melakukan gerakan pembaharuan ini adalah Syaikh Muhammad Rashid Ridha, 1865-1935. Masehi, ulama kelahiran Tripoli yang kemudian menetap di Mesir. Telah menerbitkan majalah Al-Manar yang memuat ide-ide pembaharuan dalam bidang agama dan kemasyarakatan. Majalah yang sempat terbit 34 jilid ini menjadi rujukan banyak ulama pembaharuan di berbagai penjuru dunia Islam. Ulama Mesir membendung sekularisme. Tahun 1925, setahun setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, ulama Al-Azhar mengeluarkan fatwa sesatnya Ali Abdur Razak yang mengarang buku yang menyerukan sekularisme dan pemisahan agama dari negara. Keberhasilan orang-orang kafir dalam meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1344 Hijriah, 1924 Masehi, disusul oleh penulisan buku kontroversial berjudul Al-Islam wa Ushulul Hukmi Abdur Razak, seorang sarjana Al-Azhar yang melanjutkan kuliahnya di Universitas Oxford. Dalam bukunya tersebut, ia membela sekularisme dan menyatakan bahwa Islam tidak mengenal konsep kenegaraan. Islam, dengan demikian, harus dipisahkan dari urusan politik kenegaraan. Buku ini mendapat bantahan keras dari para ulama Mesir. Dalam sidang Majelis Tinggi Ulama Al-Azhar tanggal 12 Agustus 1925 Masehi, Syaikh Al-Azhar dan 24 ulama Al-Azhar lainnya memutuskan kesesatan buku itu, mencabut gelar kesarjanaan Ali Abdur Razak dan menjatuhkan sejumlah hukuman lainnya. Sejak peristiwa itu, berturut-turut di Mesir muncul orang-orang yang menyerukan sekularisme dan pemisahan Islam dari kehidupan politik. Di antaranya adalah Taha Hussein, Dr. Fuad Zakaria, Dr. Hasan Hanafi, Dr. Nawal Asadawi, dan Dr. Farag Faududah. Kemunculan para propagandi sekularisme di Mesir ini selalu penentangan yang keras dan para ulama Mesir, utamanya ulama Al-Azhar. Sebenarnya masih banyak lagi peranan Mesir yang menjadi bukti nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka kelak akan menjadi teman seiring dalam ikamatuddin dalam makna yang sangat luas, di antaranya. Ikhwanul Muslimin yang berdiri tahun 1928 Masehi menjadi organisasi massa Islam pertama di dunia yang menyadarkan umat Islam akan kesempurnaan syariat Islam dan pentingnya penegakan kembali khilafah Islamiyah. Gerakan ini kemudian menyebar dengan sangat cepat hingga diperkirakan menjadi pergerakan Islam terbesar abad 20 Masehi yang cabangnya tersebar di banyak negara di dunia. Terlepas dari plus-minus harakah ini, yang pasti secara umum Ikhwanul Muslimin menjadi bagian penting dari era kebangkitan kaum muslimin di Mesir. Di era itu pula muncul para mujahid agung dari Mesir berperang di medan jihad Palestina, 1947 hingga 1948 Masehi, dengan fatwa Syaikh Ahmad Muhammad Syakir yang terkenal. Karena fatwa beliau pula kaum muslimin bangkit melawan Inggris di Suez pada tahun 1951 Masehi. Dari Mesir muncul tokoh-tokoh, ulama, dan dai besar kaliber internasional sekelas Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Abdul Qadir Audah, Sayyid Sabiq dan lain-lain. Pembunuhan terhadap Anwar Sadat, Tagut yang menandatangani perjanjian damai Camp David dan mengakui eksistensi Israel. Muncul Muhammad Kamaluddin As-Sananiri yang menyatukan para mujahidin Afgan. Muncul Jamaah Islamiyah pimpinan Syaikh Umar Abdurrahman dan Jamaah Jihad pimpinan Syaikh Aiman Az-Zawahiri. Dua gerakan jihad ini menjadi pelopor jihad melawan taghut sekuler Mesir pada periode 1970 hingga 2000 Masehi. Jamaah jihad pimpinan Syaikh Aiman Az-Zawahiri, di kemudian hari ia bergabung dengan Jamaah Al-Qaeda pimpinan Syaikh Usamah bin Laden. Al-Qaeda kemudian menjadi ikon terpenting perlawanan umat Islam terhadap aliansi Zionis Salibis Internasional Barat, Amerika dan Eropa,
sejak 1998 Masehi sampai saat ini. Al-Qaeda memimpin jihad di Afghanistan, Pakistan, Irak, Yaman, Arab Saudi, Somalia, Aljazair, Mali Utara dan Afrika Utara. Para mujahidin Mesir yang tergabung dalam Jamaah Ansyar Baitil Maqdis aktif melakukan serangan-serangan terhadap kepentingan-kepentingan Israel di Sinai, di antaranya melakukan 17 kali serangan terhadap jaringan gas Mesir Israel. Mesir juga menyumbang banyak mujahidin dan syuhada di bumi jihad Suriah, Yaman, Irak, Palestina, Afghanistan, Pakistan, Irak, Somalia, Mali Utara dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.